Paripurna melantik pimpinan MPR Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. TNI gelar gladi bersih puncak perayaan HUT ke-79. Mobil terperosok ke Danau Cibubur. Jelang pertandingan timnas melawan Bahrain, Martin Paes dikabarkan cedera. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir menemani Anda dan juga dengan sejumlah informasi terhangat lebih tepatnya. Kalau kita melihat bahwa memang informasi yang kita hantarkan tadi Arif dan juga pemirsa ini ada seputar paripurna atau DPR yang melantik pimpinan MPR untuk periode 2024 hingga 2029. Benar sekali, kita juga akan informasi terkait dengan jelang perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI. Saat ini memang TNI sedang giat-giatnya melakukan gladi bersih demi kelancaran acara HUT ke-79 ini. Yang nanti akan diselenggarakan di tanggal 5 lebih tepatnya. Dan juga ada informasi tentang peristiwa mobil terperosok di kawasan Danau Cibubur. Wah, ini untuk antisipasi masyarakat agar berhati-hati dalam mengemudi lebih tepatnya. Dan juga nih ada hal yang spesial karena mulai hari ini kita di Menyapa Malam akan ada segmen khusus yang akan menampilkan berita-berita khusus terkait dengan olahraga. Nah, pastikan harus disaksikan ya lebih tepatnya sampai akhir dari ujung acara ini. Bersama saya Dea Made. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana informasi Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan terkait perkembangan dari penyusunan alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR. Dan Puan menargetkan bahwa pembentukan AKD DPR akan segera rampung sebelum Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober mendatang. Usai pelantikan anggota dan pimpinan DPR periode 2024-2029, kini DPR akan melakukan penyusunan terkait alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR. Ketua DPR terpilih 2024-2029 Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan menargetkan pembentukan AKD DPR rampung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Adapun pembentukan AKD DPR ini yakni Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Majelis Kehormatan Dewan, serta panitia khusus. Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanismenya setelah sudah ada berita bagaimana rencana Presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang dan rencana pelantikan yang akan datang itu akan diumumkannya kapan. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan nama dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR periode 2024-2029 melalui rapat gabungan pimpinan sementara MPR bersama fraksi dan DPD RI pada Rabu malam. Kini Ahmad Muzani resmi terpilih dan dilantik menjadi Ketua MPR periode 2024 hingga 2029 melalui sidang paripurna pelantikan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi terpilih dan dilantik menjadi Ketua MPR periode 2024-2029 melalui sidang paripurna pelantikan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR dengan didampingi Wakil Ketua MPR-nya yang merupakan 7 fraksi, yakni Bambang Pacul, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Edi Suparno, Hidayat Nur Wahid, Lestari Murdijat, dan Edi Baskoro Yudhoyono, serta 1 DPD RI, Archandra Muhammad Akbar Supratman. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR periode 2024 hingga 2029 Ahmad Muzani ini menyampaikan bahwa tugas pertama yang akan dijalankannya adalah mempersiapkan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Muzani meminta seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik dalam mempersiapkan salah satu agenda kenegaraan yang sangat penting. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak lama lagi akan menghadapi pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua MPR RI periode 2024-2029 Ahmad Muzani menilai pelantikan Presiden terpilih merupakan tugas konstitusional yang sangat penting bagi parlemen.
sehingga seluruh pihak diminta untuk dapat bekerja sama. Muzani juga beranggapan bahwa pelantikan tersebut adalah bukti Indonesia telah melangkah maju dan melaksanakan demokrasi dengan baik, serta mewujudkan impian bersama dalam rumah besar Pancasila yang harus terus dijaga. Atas kepercayaan itu kemudian mereka menetapkan Ketua MPR, saya sendiri Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD. Hari ini saya telah menyampaikan ucapan sumpah dan janji sebagai Ketua MPR didampingi dengan para Wakil-Wakil Ketua MPR. Saya mohon doa dan dukungan dari segenap rakyat Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, dari seluruh teman-teman anggota MPR dan dari teman-teman Partai Gerindra seluruhnya agar bisa sukses menjalankan tugas. Tugas terpenting bagi kami adalah mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 20 Oktober yang akan datang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR RI periode 2024-2029 Ahmad Muzani mengingatkan para anggotanya untuk memenuhi prinsip moral dengan mengedepankan hidup sederhana. Menurutnya dengan mengutamakan hidup sederhana, maka para anggota MPR dapat lebih fokus dengan nilai-nilai positif yang ada di sekitar mereka. Setelah dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029, Ahmad Muzani menyebut tugasnya ke depan bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Muzani pun mengajak para anggotanya untuk menjaga kepercayaan rakyat dengan selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh pada konstitusi. Menurutnya, hidup sederhana bukan berarti mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian, melainkan mengajarkan manusia untuk menghargai suatu hal yang telah dimiliki. Hidup sederhana adalah sebuah cara bagaimana kita itu bisa menikmati atas apa yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah kepada kita, sehingga itu bisa menjadi sebuah cara kita dalam laku dan perilaku kita sehari-hari. Itu tidak mengingatkan para anggota untuk tidak bermewah-mewahan gitu Pak. Itu ditujukan ke siapa sih Pak? Mengingat ada fenomena private jet belakangan. Hidup sederhana itu adalah sebuah cara bagaimana kita mensyukuri atas apa yang harus kita nikmati dan kita syukuri atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Peringatan untuk nggak pakai barang mewah juga mungkin? Ya pokoknya kita nikmati, ya kita mensyukuri, menikmati. Tadi ada penjelasannya dan saya kira itu saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada siapapun, tapi mengingatkan kepada seluruh kita semuanya. Pak, fokus ke depannya Pak sebagai Ketua MPR baru. Komitmen Bapak ke depannya? Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan teman-teman wakil ketua dan anggota MPR yang ada untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan itu adalah harga mati agar persatuan, kesatuan, kebersamaan, kegotong royongan harus tetap kita jaga dalam situasi dan kondisi apapun, karena ini adalah sesuatu yang harus kita jaga sebagai sebuah prasyarat agar pembangunan bisa jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita sama-sama mengetahui bahwa informasi yang telah kita sampaikan terlebih dahulu di mana Ahmad Muzani ini telah dilantik untuk menjadi Ketua MPR Republik Indonesia di tahun 2024 hingga 2029. Kan kita melihat bahwa memang ini bahwa wajah baru nanti yang untuk mengisi MPR, di mana untuk mengapresiasi seluruh dari yang diinginkan masyarakat, lebih tepatnya untuk para pemimpin kita. Dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang ini diminta untuk Ketua MPR periode 2024 hingga 2029, Ahmad Muzani ini mengingatkan para anggotanya untuk hidup lebih sederhana agar mendekatkan diri kepada masyarakat lebih tepatnya. Benar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua MPR terbaru ini memang bisa dilaksanakan dalam masa jabatan untuk seluruh MPR maupun anggota DPR dan juga DPD pada periode 2024-2029. Kalau kita melihat kemarin juga untuk anggota DPR ataupun pimpinan DPR dan juga pimpinan DPD juga sudah dilantik, dan kita berharap bahwa periode selanjutnya ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi tadi juga menjadi diingatkan lagi bahwa kita akan segera beralih pemerintahan dari periode Presiden Jokowi ke Presiden Presiden terpilih Prabowo Subianto. Benar. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana pimpinan DPR periode 2024 hingga 2029 ini mengucapkan selamat kepada anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga dilantik menjadi Ketua MPR untuk 5 tahun ke depan. Ketua DPR Puan Maharani berharap Ahmad Muzani beserta pimpinan MPR lainnya dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara.
Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 Ahmad Muzani resmi dilantik menjadi Ketua MPR untuk periode 2024-2029 melalui rapat paripurna pelantikan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam hal ini, pimpinan DPR terpilih 2024-2029 mengucapkan selamat kepada Ahmad Muzani usai dilantik menjadi Ketua MPR selama 5 tahun mendatang. Ketua DPR Puan Maharani berharap dilantiknya Ketua MPR baru dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Alhamdulillah kami dari pimpinan DPR mengucapkan selamat sudah ditetapkan dan dilantiknya pimpinan Ketua dan pimpinan MPR yang baru periode 2024-2029. Semoga bisa terus mengawal semua hal yang harus diteruskan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar pilkada. Warga lingkungan Balong Cangkring 2, Kota Mojokerto, menyapa atau memberikan apresiasi dan juga harapan besar untuk kelanjutan program Wanita Rawan Sosial Ekonomi saat bertemu Cagup Emil Dardak. Dan juga dalam kunjungannya, Emil ini menyatakan bahwa Wanita Rawan Sosial Ekonomi telah memberikan dampak positif bagi para perempuan di Mojokerto. Emil menambahkan bahwa program ini berhasil membuka peluang usaha baru bagi banyak perempuan. Salah satu penerima manfaat, Lilik, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang telah diterima dan berharap program ini dapat terus dilanjutkan. Lilik juga berharap agar pemerintah membantu pemasaran bagi produk mereka, terutama di musim tertentu seperti Lebaran. Selain itu, dia mengusulkan agar kegiatan Car Free Day bisa kembali diadakan. Menurut dia, CFD sangat membantu penjualan produk lokal. Menanggapi hal ini, Emil Dardak berkomitmen untuk memperluas program WRSE dan memastikan model ini terus mendukung kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syahiku Ilham Habibie ini mengadakan kegiatan bertajuk Teras ASI di lapangan Neglasari Jalan Cikutra, Cikutra, Kota Bandung. Dan pemirsa, hal ini sebagai wadah berdiskusi dan juga menampung aspirasi masyarakat untuk membangun Jawa Barat. Syahiku menjelaskan, Teras HDASI akan dikembangkan ke seluruh wilayah Jawa Barat dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk tidak hanya mendapatkan informasi mengenai program ASI dan HD, tetapi juga menyampaikan masukan secara langsung. Dalam kesempatan itu, Syahiku menyampaikan dirinya telah menerima banyak masukan dari warga Bandung melalui forum diskusi yang terbuka. Menurutnya, konsep seperti ini membantu menghilangkan jarak antara masyarakat dan pemerintah sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Syahiku juga menegaskan, Teras HDASI tidak hanya akan beroperasi di Bandung, tetapi akan diperluas hingga ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Tujuannya adalah menciptakan ruang diskusi hingga ke tingkat RW untuk menampung lebih banyak aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam peluncuran Teras HDASI ini, Ahmad Syahiku menerima berbagai masukan dan aspirasi dari komunitas lokal serta masyarakat yang hadir. Aspirasi tersebut akan menjadi acuan dalam pembangunan Jawa Barat yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 2, Kun Wardana, menghadiri Asosiasi Pengusaha Teknologi Informatika dan juga Komunikasi diskusi soal jaringan. Kun juga berencana bakal membuat jaringan internet 100 Mbps pada setiap satu rumah. Calon wakil gubernur nomor urut 2, Kun Wardana, menghadiri Asosiasi Pengusaha Teknologi Informatika dan Komunikasi Nasional di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kun Wardana merupakan sosok orang yang memahami organisasi yang pas untuk diajak diskusi terkait dengan internet gratis di Jakarta. Jika terpilih nanti, Kun berencana akan membuat satu rumah satu jaringan internet 100 Mbps gratis. Kun Wardana mengatakan, untuk bisa mewujudkan internet di rumah warga, perlu adanya perangkat software dan hardware di setiap rumah. Kami hari ini melakukan diskusi dengan Apiknas. Pak Hoki ini adalah Ketua Umum dari Apiknas beserta jajaran pengurusnya. Kita banyak berdiskusi mengenai implementasi dari koneksi gratis ke setiap rumah 100 Mbps. Tentunya di dalam kita menggelar ini itu juga dibutuhkan perangkat-perangkat seperti hardware, perangkat software, bahkan juga bagaimana bisa memberikan literasi digital bagi para warga Jakarta
agar bisa menggunakan koneksi ini dengan sebaik mungkin untuk hal-hal positif, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, para warga, dan juga hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan produktivitas para warga. Kuota internet ini untuk menggait suara Gen Z di Pilkada DKI Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi TNI gelar gladi bersih puncak perayaan HUT ke-79 tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Sejumlah warga dan pelajar ini mengikuti kegiatan membentangkan kain batik khas Bogor dan motif Nusantara di kawasan Kebun Raya Bogor Rabu siang. Dan dalam memperingati Hari Batik, warga bersama pelajar di Kota Bogor membentangkan kain batik sepanjang 4,1 km. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, pemerintah Kota Bogor menggelar kegiatan membentangkan kain batik dengan beragam motif di jalur pedestriani Jalan Juanda di kawasan Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin. Kain batik sepanjang 4,1 meter menampilkan berbagai macam corak khas Bogor atau motif Nusantara. Kegiatan yang diikuti masyarakat dan pelajar tersebut tercatat di Original Record Indonesia atau ORI atas pembentangan kain batik sepanjang 4,1 km yang mengelilingi Kebun Raya Bogor. Menurut PJ Wali Kota
Kota Bogor, Heri Antasari, kali ini memperingati Hari Batik Nasional diadakan dengan cara yang berbeda. Acara ini merupakan momen yang sangat berharga karena diinisiasi oleh masyarakat dan komunitas di Kota Bogor. Acara ini juga melibatkan banyak pihak termasuk sekolah-sekolah yang menjadikannya contoh kolaborasi lintas sektor. Heri berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilestarikan dan diadakan setiap tahun. Meskipun masa jabatan Heri sebagai PJ Wali Kota Bogor akan berakhir, ia berharap acara ini tetap bisa berlangsung sebagai tradisi yang mengangkat budaya batik di Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Sultani melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial secara simbolis menyalurkan bantuan senilai 650 miliar rupiah di Kelurahan Subur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dan juga hal ini sebagai komitmen nyata Kemensos dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan, khususnya para pemulung di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Berdasarkan video diunggah akun sosial media Instagram @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf hadir di Bantar Gebang, Bekasi menyalurkan bantuan secara simbolis senilai 650 miliar rupiah kepada masyarakat miskin dan rentan di Kota Bekasi pada Senin 30 September 2024. Bantuan ini diantaranya terdiri dari kebutuhan dasar alat bantu disabilitas, kewirausahaan, sembako, serta pengurusan dokumen kependudukan. Dalam video dibagikan, nampak Mensos berdialog langsung dengan para pemulung di TPST Bantar Gebang, serta mendengarkan aspirasi warga. Sementara itu, salah satu penerima manfaat menyatakan sangat terbantu dengan penyaluran bantuan yang diberikan. Sebagai pemulung merasa tersanjung kasih atas programnya semua. Ya, ini melebihi dari apapun. Kemensos berkomitmen untuk terus hadir memberikan pemberdayaan bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dengan kabar duka, di mana kabar duka datang dari dunia hiburan. Artis sekaligus anggota DPR Republik Indonesia 2004, Marissa Haque yang meninggal dunia pada Rabu dini hari. Hal ini disampaikan oleh anak sulungnya Isabella Falji melalui media sosialnya. Dan almarhumah Marissa Haque ini meninggal dunia dalam usia 62 tahun dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Artis Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu dini hari. Kabar duka itu disampaikan oleh sang anak Isabella Fauzi melalui unggahan di media sosialnya. Melalui informasi dari adik almarhumah Marissa Haque, Soraya Haque juga bahwa pada selama malam kemarin, kakaknya tersebut masih mengobrol dengan suaminya Ikang Fauzi. Namun tak berselang lama, Marissa Haque tak bergerak dan juga tak memberikan respon saat tengah terbaring di tempat tidur. Kemudian keluarga pun membawa Marissa Haque ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk memastikan kondisinya. Hingga akhirnya Marissa dinyatakan meninggal dunia. Marissa meninggal dunia dalam usia 62 tahun dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Rabu siang. Marissa merupakan aktris sekaligus politikus yang memulai karirnya dengan membintangi film Kembang Semusim pada tahun 1980. Dirinya pernah memenangkan Piala Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 lewat film Tinggal Landas Buat Kekasih. Istri Ikang Fauzi ini juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 melalui PDI Perjuangan dengan Dapil Jawa Barat II. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulhas menyampaikan pidato utama pada acara Sumbang Pemikiran Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Rakernas Forum Rektor PTMA di Auditorium Gedung Cendekia UMJ. Pidato tersebut bertema mencintai dan memberdayakan produk dalam negeri, menyeimbangkan produk dalam negeri dengan kebijakan impor. Zulkifli menyampaikan tantangan dan peluang perdagangan di Indonesia serta pergeseran ekonomi global dan mitra dagang utama Indonesia. Pada kesempatan itu, Zulkifli membuka lebar dialog dan diskusi bersama akademisi di lingkungan PTMA. Para peserta yang terdiri dari dosen maupun pimpinan PTMA antusias memberikan pertanyaan dan masukan kepada Menteri Perdagangan RI terkait banyak hal terutama perdagangan dan ekonomi. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian akademisi Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Rektor PTMA terhadap pembangunan bangsa. Rakernas Forum Rektor PTMA ini akan menghasilkan masukan dan saran pada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait berbagai hal. Strategi untuk mencapai Indonesia emas selain dalam bidang politik juga perlu mengangkat pilar-pilar Pancasila. Menurutnya, Muhammadiyah memberikan contoh nyata dalam pengamalan Pancasila dalam membangun bangsa sehingga tidak perlu ada sosialisasi lagi. Beberapa isu yang menjadi pembahasan mulai dari politik, penegakan hukum, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, hingga peran BUMN dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan UMKM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi berikut ini. Majelis Ulama Indonesia MUI memberikan penghargaan khusus kepada Retno Marsudi dan Yusuf Kala sebagai tokoh pejuang diplomat internasional di Indonesia. Dan hal ini menjadi penghargaan perdana bagi MUI kepada tokoh di Indonesia demi memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Palestina. Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional mengapresiasi komitmen Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terhadap perdamaian global. Hal ini diberikan untuk 2 kategori, yakni penghargaan Peace Mujahid Award kepada Yusuf Kala serta Diplomasi Mujahidah Award kepada Retno Marsudi. Untuk pertama kalinya MUI menganugerahkan penghargaan ini kepada tokoh nasional di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pernyataan kuncinya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya tekun kedua tokoh dalam menciptakan perdamaian. Menurutnya, diplomasi yang dilakukan kedua tokoh tidak hanya sebatas seremonial, namun sebagai bentuk pemahaman atas perspektif serta kepentingan berbagai pihak. MUI insya Allah telah beriktikad dan bermufakat menganugerahkan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi tinggi atas kontribusi konkret mereka dalam dunia diplomasi menciptakan perdamaian. Di samping itu, Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia berada di garda terdepan dalam membela kemerdekaan bangsa Palestina. Seperti dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Retno terus menggalangkan negara-negara untuk mendukung dan mengakui kedaulatan Palestina. 2 hal utama yang diperjuangkan Indonesia selama sidang Majelis Umum PBB kemarin adalah pertama, terus menggalang negara-negara untuk mengakui negara Palestina. Pengakuan ini akan menempatkan Palestina dalam posisi sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pengakuan ini akan memberikan harapan bagi bangsa Palestina. Dan pengakuan ini juga merupakan cara menekan kepada Israel agar segera menghentikan kekejamannya terhadap bangsa Palestina. Indonesia urge all countries to recognize the state of Palestine. Berbeda dengan Retno Marsudi, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala pun selalu membawa kepentingan kemerdekaan Palestina di berbagai forum yang ada, serta mengupayakan perdamaian atas konflik di negara lainnya. Saya berterima kasih atas penghargaan ini. Tapi yang lebih penting ialah doa kita semua untuk bersama-sama bagaimana melaksanakan atau mengupayakan perdamaian atas konflik-konflik yang terjadi, khususnya di Palestina, sekarang Lebanon lagi masuk, nanti Iran. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai untuk kedamaian dunia ini dan juga kita semua. Lebih lanjut, melalui penghargaan ini, MUI akan terus berupaya dalam menciptakan perdamaian dunia dan menjaga stabilitas global. Hal ini juga menegaskan bahwa peran Muslim dalam diplomasi damai sangatlah signifikan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan harmonis. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia akan menggelar perayaan puncak hari ulang tahun ke-79 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Kasupen TNI Maijen Haryanto ini menyampaikan sebanyak 100.000 prajurit dan juga 1.059 alat utama sistem persenjataan atau alutsista akan turut dilibatkan untuk memeriahkan. Tentara Nasional Indonesia melakukan gladi bersih atau persiapan jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 di kawasan Monumen Nasional dengan melibatkan ribuan prajurit dari 3 matra TNI. Pada gladi bersih, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf TNI 3 Matra hadir secara langsung untuk turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan upacara. Sejumlah kegiatan seperti pemeriksaan pasukan, pemberian penghargaan kepada 3 perwira tinggi TNI, atraksi pesawat tempur, hingga parade alutsista dan defile turut diuji coba sebelum nantinya ditampilkan secara sempurna pada hari H pelaksanaan upacara HUT ke-79 tahun TNI. Lebih lanjut, Kapuspen menyampaikan bahwa Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menghadiri dan menyaksikan serta mendoakan agar perayaan puncak HUT TNI ke-79 tahun dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI tetapi 3 matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
pelaksanaan kegiatan diawali oleh upacara parade, kemudian demonstrasi, dan dilanjutkan dengan upacara defile. Kemudian nanti ada pesta hiburan rakyat. Mungkin 1 hari full kita melaksanakan kegiatan. Pimpinan TNI, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Bianto mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menyaksikan kegiatan HUT ke-79 TNI di seluruh siaran yang nanti program siaran itu sudah dikeluarkan dari acara di Silang Monas ini. Dan Panglima TNI juga memohon doa kepada seluruh masyarakat untuk kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian TNI juga semakin sukses ke depannya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, puncak perayaan HUT ke-79 tahun TNI dibuka secara umum bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung kegiatan yang akan ditampilkan pada 5 Oktober mendatang. Kapuspen TNI Maijen Haryanto mengatakan nantinya masyarakat dapat masuk melalui pintu yang sudah ditentukan oleh polisi militer TNI dan juga polisi. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto menjelaskan, puncak perayaan HUT ke-79 tahun TNI dibuka bagi masyarakat umum dan dapat masuk melalui pintu yang telah ditentukan oleh POM TNI. Kapuspen menyebutkan, masyarakat juga diperbolehkan untuk menumpangi dan ikut andil dalam parade alutsista di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, bersuah foto bersama pasukan upacara, hingga menyaksikan Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan upacara. Selain dapat melihat parade alutsista, TNI juga akan memberikan ribuan paket sembako dan makan gratis bagi masyarakat yang hadir langsung ke Monumen Nasional. Yang jelas, TNI tidak berdiri sendiri, TNI bersama masyarakat. Ini adalah pesta TNI dan masyarakat. Tadi sudah dilihatkan bahwa demo tank masyarakat ikut bersama-sama, dada-dada. Masyarakat semua boleh masuk. Pada saat pemeriksaan pasukan yang tergelar di seluruh bundaran Monas, itu di sebelah kanannya masyarakat boleh mendekat, boleh dada-dada sama Pak Presiden. Semua keliling di sini adalah masyarakat. Kita juga melaksanakan ada makan gratis dan pembagian sembako. Ya. Masyarakat boleh menumpang alutsista, nanti bisa lewat di depan mimbar upacara. Di situ masih ada Presiden pada saat defile. Silakan, ya, karena kita bersama-sama dengan rakyat, berjuang dengan rakyat, kemudian untuk kepentingan rakyat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat ataupun mendengar, mungkin warga Jakarta, khususnya warga Jakarta Pusat ini setiap hari mendengar ada gemuruh suara pesawat dari TNI. Ini memang saat ini memang TNI masih menyelenggarakan gladi bersih jelang hari ulang tahun atau perayaan hari ulang tahun ke-79 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober nantinya. Benar sekali. Lagi-lagi kalau kita menginformasikan bahwa nanti di tanggal 5 akan ada hadiah yang spesial lebih tepatnya untuk perayaan dari HUT TNI ke-79 ini. Dan lagi-lagi kita mengapresiasi untuk mengucapkan selamat juga dalam menjelang perayaan ini supaya TNI ini lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat juga pada perayaan ke-79 nanti pada tanggal 5 Oktober, ini sepertinya akan ada sinergitas yang menarik antara polisi, kemudian TNI dan juga TNI dan juga masyarakat, karena ini untuk acaranya dibuka untuk masyarakat umum. Nah, ini untuk masyarakat umum lebih tepatnya jika mau datang atau melihat langsung untuk tetap berhati-hati dengan bawaan dan juga kantong parkir lebih tepatnya ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa selama 24 jam tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh
dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Akibat lalai saat membaca Google Maps, sebuah truk kontainer besar menabrak dan juga tertimpa pohon besar di Rawamangun, Pulau Jakarta. Maksud kami di Rawabangun, Jakarta Timur, Selasa pagi. Dan evakuasi berlangsung selama 2 jam lebih dengan mengerahkan satu tim rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, bagian depan truk rusak. Pohon besar setinggi lebih dari 7 meter menimpa sebuah truk kontainer di Jalan Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur. Petugas rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pohon yang menutup jalan tersebut dengan cara dipotong menggunakan mesin pemotong. Evakuasi berlangsung 2 jam lebih. Kejadian berawal saat truk kontainer yang dikemudikan oleh Ucu Sanjaya dari Tanjung Priuk menuju Rawamangun mencari jalan alternatif karena jalan utama ditutup menggunakan Google Maps karena tak pandai membaca maps. Sopir tak melihat adanya pohon besar dan juga menabrak lalu menimpa truk tersebut. Ngikutin map gitu. Oke. Kronologisnya gimana? Ngikutin map tuh. Berhenti. Lalu mepet kiri nyangkut ke pohon. Dari Priuk mau ke Rawamangun. Rawamangun. Muatan apa? Muatan spare part motor sama mobil. Makasih ya Pak. Ini ada kejadian truk kontainer nabrak pohon besar yang meternya kira-kira 21 lah, 21 meter, 21 cm diameternya. Untuk kronologisnya, karena jalan utama yang sebelah sana ditutup, supir kontainer ini nyari jalan angkut lain, Balai Pustaka lewat sini. Namun ketika di perempatan Balai Pustaka, tepatnya di dekat rumah makan Padang Sederhana,
supir truknya ragu, lalu dia agak menepik ke sebelah kiri sedikit, niatnya untuk bertanya, namun karena terlalu ke sebelah kiri dan supirnya tidak melihat bahwa ada pohon besar yang ada di pinggir sebelah kiri. Akhirnya supirnya maju terus dan akhirnya menabrak mengakibatkan pohon tumpang yang diameternya sekitar 18 atau 20 cm ini, 21 tumbang, jatuh dan menimpa truk kontainernya, kepala truk kontainernya. Oke, ada korban bang? Untuk sementara dari hasil awal terjadi laporan, baik supirnya maupun kenaiknya, alhamdulillah selamat, tidak ada korban. Tidak ada korban jiwa, namun truk rusak dan jalan Balai Pustaka sempat tertutup selama proses evakuasi. Dari Jakarta Timur, Sultani melaporkan. Pemirsa, bangunan semi permanen dan rumah tinggal di Jalan Utan Jati, Kampung Tubaci, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dilaporkan terbakar. Sebanyak 21 unit dan 105 personel dikerahkan dalam operasi pemadaman ini. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @humascheckfire, telah terjadi kebakaran pada bangunan semi permanen dan rumah tinggal di Jalan Utan Jati, Kampung Tabaci, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu 2 Oktober 2024. Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 21 unit dan 105 personil dikerahkan dalam operasi pemadam tersebut. Operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 12.29 waktu Indonesia Barat, lalu pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir oleh petugas. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 23:08 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi, kronologi kejadian berawal saat api pertama kali terlihat dari mesin pemotong biji plastik yang membesar dan menyambar ke bangunan di sekitarnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini. 1 unit mobil tercebur di danau kawasan Cendrawasih, Cibubur, Jakarta Timur. Menurut pengakuan pengemudi, tidak mengetahui adanya danau sekitar lokasi dan kurang konsentrasi. Dalam video terlihat 1 unit mobil terperosok dan hampir terjun ke danau Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada 2 Oktober, Rabu sore. Seorang pria lanjut usia yang juga pengemudi taksi online itu mengaku mendadak terperosok ke bantaran area danau buatan, lantaran dirinya mengaku tidak mengetahui adanya danau di sekitar lokasi. Pengemudi mengira danau tersebut adalah lapangan kosong ketika hendak memarkirkan kendaraannya untuk berputar arah. Beruntung mobil yang dikendarai korban tidak tercebur ke dalam aliran danau dan hanya tersangkut di bantaran danau. Warga yang melihat kejadian langsung membantu menyelamatkan korban yang berada di dalam mobil. Sopir berhasil selamat dan mengalami syok. Sementara itu kendaraan dievakuasi dengan truk kren dari Dishub atau pemadam kebakaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda 2 rumah dekat kawasan Susun Karang Anyar, Jakarta Pusat. Dari video amatir yang terlihat sebuah 2 bangunan rumah terbakar hebat. Telah terjadi kebakaran hebat di kawasan dekat Rusun Karanganyar, Jakarta Pusat pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan cepat api merambat ke 2 bangunan rumah warga. Sebanyak 5 unit dan 15 personil pemadam kebakaran sudah dikerahkan untuk memperlambat api. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas terus berupaya memadamkan api dan melakukan evakuasi di area terdampak. Warga dihimbau untuk menjauh dari lokasi kebakaran demi keamanan. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pada segmen selanjutnya saya Dio Manik akan membawakan segmen khusus seputar olahraga. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Ya pemirsa, selamat malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dengan informasi seputar olahraga. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk dari FC Dallas setelah Martin Paes ini dikabarkan cedera. Paes sendiri masuk ke dalam daftar pemain Timnas yang dipanggil Timnas Indonesia, Sinteyong. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk dari FC Dallas setelah Martin Paes dikabarkan cedera. Hal itu diungkapkan dalam akun resmi X social media FC Dallas saat mengumumkan susunan pemain. Dikutip dari akun resmi X FC Dallas yang mengungkapkan bahwa kiper Timnas Indonesia Martin Paes mengalami cedera minor pergelangan tangan. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari FC Dallas tentang kondisi Paes. Nama Paes sendiri masuk ke dalam daftar pemain Indonesia yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Bahrain dan China. Pada dua laga sebelumnya, saat menghadapi Arab Saudi dan Australia, Paes sendiri tampil apik di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini. Tim voli wanita Red Spark ini berhasil kalahkan Pink Spider pada laga penyisihan grup B Kovo Cup 2024 dengan skor set dramatis. Melalui hasil ini, Megawati dan kawan-kawan berhasil melaju ke babak semifinal. Kemenangan penuh perjuangan berhasil diraih oleh klub voli Korea Selatan Red Sparks saat melawan klub voli Pink Spider di Tongyong Gymnasium Korea Selatan pada Rabu lalu. Perpaduan Megawati Hagestri dan Vanca Bukilik tampak ganas sejak awal set sehingga membuat Red Sparks unggul. Keganasan ini pun tak luput dari duet Mega dan Bukilik. Permainan sedikit menurun di tengah set, namun Mega dan Bukilik berhasil menjaga asa dengan bangkit di set penentuan. Dari semula hampir kalah di set keempat, namun Red Sparks perlahan namun pasti dapat mengejar ketertinggalan hingga set akhir berlangsung skor 3-2 diraih. Atas hasil pertandingan ini, hitter Pyo Sung-ju sebagai outside keluar sebagai pemain terbaik. Selain pemain terbaik, turut pula duet Mega Bukilik sangat menarik dalam pertandingan ini. Momentum bangkit di set terakhir jadi kunci kemenangan penuh tim Red Spark dalam turnamen ini. Dari Jakarta, Sasih, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.